Kamu masuk gym untuk pertama kalinya. Rasa canggung langsung muncul. Bau keringat, bunyi besi saling beradu, dan orang-orang sibuk angkat beban. Kamu coba dumbbell 2,5 kg. Lengan mulai gemetar setelah beberapa repetisi. Kamu duduk sejenak, tarik napas, menatap sekeliling. Di sudut, ada seseorang angkat 50 kg sambil tersenyum santai. Kamu heran, kok bisa ya dia angkat segitu berat tanpa ngos-ngosan? Baru kemudian kamu sadar, itu temanku. Dia pernah bilang dia latihan gym selama 5 tahun. Rasanya campur aduk. Kagum, cemas, tapi juga termotivasi. Besoknya, kamu mulai pelan-pelan. Menyusun strategi, latihan ringan dulu, fokus teknik. Kapek? Iya, tapi sekarang kamu mulai bisa nikmati prosesnya. Kamu mulai sapa orang lain, tanya-tanya teknik yang benar, dan mereka dengan ramah berbagi tips. Rasanya ada komunitas kecil yang membuat kamu nggak sendirian. 1 bulan berlalu, perubahan mulai terasa. Dumbbell 2,5 kg terasa lebih ringan. Lengan lebih kuat, stamina meningkat. Kamu bisa merasakan otot mulai terbiasa dengan beban. Ada kebanggaan kecil setiap kali berhasil menambah repetisi atau set baru. Kamu mulai atur pola makan. Protein, sayur, jadwal teratur. Latihan terasa lebih mudah, tubuh lebih energik. Kamu sadar, bukan cuma latihan di gym yang bikin berubah, tapi juga disiplin di luar gym. 1 tahun kemudian, kamu berdiri di depan cermin. Tubuhku berbeda, lemak berkurang, otot mulai terbentuk, tubuh lean. Kamu kembali ke gym, dan melihat orang baru angkat dumbbell 2,5 kg. Baru semenit menatapnya, deja vu menyerang. Tiba-tiba, kamu sudah berdiri di depan rumahku di pagi hari, dengan tas lama yang kubawa saat hari pertama nge-gym. Tanpa pikir panjang, kamu pergi ke gym kembali. Suasana gym terasa aneh, familiar, tapi sekaligus berbeda. Temanku yang angkat 50 kg itu, muncul lagi. Semua orang, semua kejadian sama persis. Kamu mulai berpikir, jantung berdebar, kayaknya kamu terjebak di loop waktu. Setiap kali kamu merasa sudah selesai perjalanan 1 tahun, kamu kembali ke hari pertama. Awalnya panik, tapi lama-lama, kamu sadar, ini bukan hukuman. Ini latihan mental, bukan cuma fisik. Kamu harus mengulang proses dengan kesadaran baru, memperbaiki teknik, lebih disiplin, lebih sabar. Kamu mulai menggunakan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Setiap loop, kamu bisa lebih cepat, lebih kuat, lebih bijak. Setiap repetisi dan napas terasa lebih berarti. Kamu mulai menikmati prosesnya, bukan hanya hasilnya. Loop berhenti ketika kamu benar-benar memahami esensi disiplin, konsistensi, dan kesabaran. Saat itu, kamu kembali ke cermin, dan untuk pertama kalinya, kamu melihat progres nyata. Bukan hanya otot, tapi knowledge dan mental yang lebih kuat. Kamu tersenyum. Sekarang kamu tahu, perjalanan bukan sekadar hasil, tapi setiap langkah, setiap repetisi, adalah proses yang harus dinikmati.